Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du, faqala al-musannifu wa muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman nafi'an wa fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa yusannu tartibuhu ayil faid. Dan disunatkan mentertibkannya sembahyang yang luput. Nah, jadi pada malam sebelumnya kita telah membahas bahwasanya salat sehari semalam yang diwajibkan bagi kita umat Nabi Muhammad adalah 5 waktu. Mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Hukum melaksanakan salat adalah fardhu ain. Jadi kalau seandainya ada orang yang mengingkar kewajiban salat, dia berkata bahwa salat itu tidak wajib, maka orang itu kafir. Kemudian kalau seandainya ada orang yang tinggal salat secara sengaja, bila dia masih meyakini salat wajib, dia tinggalkan karena malas, maka hukumannya potong leher. Jenazahnya masih diperlakukan seperti jenazah orang muslimin. Artinya tetap wajib 4 perkara. Dia dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dikuburkan. Boleh dikuburkan di makbarah orang muslimin. Kalau seandainya orang itu tinggal solat dan dia berkeyakinan bahwa solat itu tidak wajib, maka hukumannya juga potong leher. Jenazahnya dianggap sebagai jenazah kafir. Artinya orang itu tidak disolatkan dan tidak dikuburkan di pemakaman makbarah orang-orang muslimin. Ya, dan hukum menyegerakan sembahyang yang telah tinggal itu hukumnya wajib untuk diqadha. Kalau dia tinggal tanpa keuzuran, malas, wajib segera qadha. Tapi kalau ada uzur sehingga dia tinggal salat, itu sunnat untuk disegerakan qadha. Nah, berbicara tentang qadha, wa yusannu tartibuhu. Disunatkan tertibnya qadha sembahyang. Kalau dia duluan tinggal subuh, maka qadha subuh dulu, baru qadha zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, jadi mana salat dulu yang dia tinggalkan, salat itu dulu yang dia qadha. Nah, kemudian sunnat juga mendahulukannya sembahyang yang luput di atas sembahyang yang hadirah, yang tidak dikhawatirkan akan luputnya sembahyang yang hadir. Misal sekarang waktu maghrib dan dia tadinya belum salat asar, wajib segera qadha kalau memang dia tinggalkan asar tanpa keuzuran. Nah, jadi sekarang dia qadha asar, wajib duluan qadha baru salat maghrib. Bila tinggal karena uzur, sunnat qadha asar baru salat maghrib. Bila waktu maghrib masih luas. Seandainya maghrib telah mendekati isya, kalau dia salat qadha dulu, maghribnya keluar lagi waktu, itu baru wajib dahulukan salat yang hadir. Nah, maksud salat yang hadir, salat yang ada di waktu tersebut. Nah, jadi dahulukan qadha daripada sembahyang hadirah. Sunat. Kalau orang itu memang tinggal tanpa keuzuran, berarti wajib qadha dulu. Nah, sebelum masuk dalam salat maghrib, wajib qadha asar terlebih dahulu.
Ya, jadi kalau seandainya orang itu dia tinggalkan salat karena ada keozoran, maka wajib baginya untuk mendahulukan sembahyang yang luput di atas sembahyang yang hadir. Walaupun sembahyang yang hadirnya itu nanti sebahagiannya keluar waktu. Misal dia duluan qadha asar, maghribnya 2 rakaat dalam waktu, 1 rakaat sudah keluar waktu. Walaupun demikian, itu dahulukan qadha asar terlebih dahulu. Beda kalau sudah dipastikan selesai asar, selesai qadha asar, maghribnya habis keluar waktu. Itu salat maghrib dulu. Jangan dosanya berlipat-lipat. Udah tadi dia tinggal asar, sekarang tinggal lagi salat maghrib. Nah, kemudian disunatkan mentakhirkan sembahyang rawatib daripada sembahyang yang luput dengan keozoran. Misal dia tadi tidak sembahyang asar, kenapa? Lupa, nggak sadar, bukan sengaja lupa, tapi memang dari awalnya dia lupa, nggak teringat sama sekali, nggak sadar sama sekali sudah waktu asar dan wajib dia untuk salat asar, sehingga telah keluar asar daripada waktunya. Jadi dia tinggalkan karena lupa, itu uzur namanya. Sunat dia qadha dulu, baru dia sunat rawatib. Karena sebelum kita salat maghrib itu ada qabliyah maghrib, kemudian ba'diyah. Qabliyah maghrib, salat maghrib, terus sunat ba'diyah maghrib. Tadinya dia tinggal salat asar, itu sunat qadha asar dulu, baru qabliyah maghrib, baru salat maghrib dan salat sunat ba'diyah maghrib. Nah, itu bila luput bi'udzurin. Dan wajib mentakhirkan sembahyang rawatib daripada sembahyang yang luput dengan tanpa keozoran. Tanpa keozoran apa-apa. Sekarang dia tadi tinggal salat asar, masuk waktu maghrib, itu wajib dia salat maghrib dulu. Tinggal salat asar, masuk waktu maghrib, wajib salat asar dulu. Qadha dulu asarnya, baru dia salat sunat qabliyah, salat maghrib, baru nantinya sunat ba'diyah. Jadi hukum wajib dan sunat itu tergantung tinggalnya tadi, tinggal asar tadi ada uzur atau tidak. Kalau ada uzur, sunat. Kalau enggak ada uzur, memang malas tadinya, sengaja dia lambat-lambatkan sehingga keluar asar dari waktunya, itu wajib segera diqadha. Tambihun, ini satu pemberitahuan. Man mata, barang siapa yang meninggal dunia dan wajib di atasnya salat fardu, niscaya tidak diqadhakan salatnya dan tidak difidyahkan salat untuk dirinya. Jadi kalau ada orang mati dan dia belum menunaikan salat dan enggak sempat qadha, enggak sempat atau memang enggak ada rencana qadha, semasa hidupnya dia enggak pernah qadha salat yang telah tinggal, maka salat itu tidak bisa diqadha oleh ahli waris dan juga tidak bisa ditebus, tidak bisa dibayar fidyah oleh ahli warisnya. Wa fi qaulin, dan sabit pada satu pendapat mengatakan annaha tuf'alu anhu, sesungguhnya salat itu bisa diperlakukan demikian untuk orang yang mati tadi, bisa diqadha dan bisa juga difidyahkan menurut satu pendapat. Adakah berwasiat ianya orang yang telah mati tadi sebelum dia mati dengan qadha salat atau fidyah, amla, atau tidak ada wasiat sama sekali? Jadi menurut qaulin ini, seandainya seorang ayah meninggal dunia, anak boleh qadha salat ayahnya, dan anak boleh juga dia fidyah, dia tebus, dia sedekahkan beras untuk menebus salat yang ditinggalkan oleh ayahnya. Apakah ayahnya pernah berwasiat kepada dia sebelum mati untuk diqadha atau difidyah, amla, atau tidak ada wasiat sama sekali? Nah, ini pendapat qaulin.
Artinya dibandingkan dengan tadi yang bilang enggak boleh qadha dan enggak boleh fidyah, lebih kuat pendapat tadi. Pendapat qaulin ini bukan yang kuat. Namun, walaupun ini bukan kuat, pendapat ini dihikayat oleh Al-Ubadi daripada Imam Syafi'i. Kata beliau, ini salah satu daripada pendapat Imam Syafi'i juga, tentang boleh qadha dan juga boleh fidyah. Artinya walaupun lemah, tapi yang berpendapat ini juga Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata dua. Pertama sekali beliau pernah bilang enggak boleh qadha dan enggak boleh fidyah. Di waktu yang lain beliau juga berkata boleh qadha, boleh fidyah. Imam Syafi'i berijtihad dan dua-dua ijtihadnya itu bisa kita pakai. Beda halnya dengan dalil Al-Quran. Kalau ada dua ayat yang bertentangan, ayat yang pertama itu dimensohkan dengan adanya ayat yang kedua. Contoh, dalam Al-Quran pernah diceritakan, seandainya adalah kalian itu 20 orang mukmin berhadapan dengan 200 orang kafir, 20 orang mukmin berhadapan dengan 200 orang kafir, wajib perang. Artinya 1:10 wajib perang. Satu orang Islam berhadapan dengan 10 orang kafir, wajib perang. Kafir harbi, kafir yang wajib diperangi. Andai kata si muslim itu kabur, dia seandainya mati dalam keadaan dosa besar. Lawan kafir harbi 1:10 wajib. Lewat ayat yang lain Allah berkata, seandainya kalian umat Islam 100 orang berhadapan dengan kafir 200 orang, maka wajib kalian perang. Tadinya 20:200. Di ayat yang lain Allah berkata 100:200. 100 dengan 200 sama dengan 1:2. Ayat yang kedua memensohkan, menghapus hukum yang sebut lewat ayat yang pertama. Kalau dulu 1:10 wajib perang, ada yang kabur mati dalam keadaan dosa besar. Dosa seandainya kabur daripada perang fi sabilillah. 200 orang kafir dibanding dengan 100 umat Islam, itu ayat yang kedua, dan itu yang berlaku sampai dengan sekarang. Nah, jadi kalau udah berkecambuk peperangan, di situ umat Islam dengan kafir 1:2 wajib perang. 1000:2000, umat Islam 1000, kafir 2000, wajib perang. Kalau seandainya ada yang kabur, maka berarti dia dosa besar, lari daripada perang syahid. Nah, itu contoh ada ayat Al-Quran yang dimensohkan dengan ayat Al-Quran yang baru turun. Adapun pendapat daripada imam, itu pendapat beliau namanya ijtihad. Dan Imam Syafi'i berkata lewat kaidah beliau, al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Suatu hukum yang sebut lewat ijtihad itu enggak runtuh dengan adanya ijtihad yang baru. Kenapa? Karena ijtihad ini perkara dhan, bukan perkara yakin. Dhan yang kuat gara-gara ada dalil. Dan dhan itu bisa jadi berubah dengan adanya dhan yang baru. Dhan yang baru bukan berarti menyalahkan dhan sebelumnya. Cuman dhan manakah yang lebih kuat, itu pasti hanya satu yang benar. Dan yang tahu kebenaran itu hanya Allah Ta'ala. Yang jelas seorang mujtahid enggak mungkin sembarangan dengan ijtihadnya. Yang dikatakan ijtihad badzalul was'i fi bulughil ghardi. Mereka mengerahkan fikiran, mereka cari ayat Al-Quran, hadis dan juga asbab-asbab kenapa diturunkan semua itu. Kemudian barulah mereka sampai kepada maksud. Mereka ijtihad sampai kepada hukum. Jadi hukumnya itu bisa jadi berbeda-beda dengan lewat ijtihad yang baru. Nah, ijtihad enggak runtuh dengan ijtihad yang baru. Dikala ada dua pendapat, Imam Syafi'i berkata demikian. Mana yang kuat, mana yang lemah, itu tugas mujtahid di bawahnya yang mengatakan. Nah, biasanya yang mentarjihkan, yang mengatakan ini kuat, ini lemah, itu adalah Imam Rafi'i dan Imam Nawawi.
Mereka dikenal dengan mujtahid tarjih, yang mengasisi mana pendapat kuat, mana pendapat lemah. Dikumpulkan pendapat Imam Syafi'i atau dikumpulkan pendapat sahabat-sahabat Imam Syafi'i, yang kuat mereka tandai dengan kuat, yang lemah mereka bilang ini lemah. Nah, jadi berbicara tentang fidyah salat, qadha salat, ini ada dua pendapat, dan dua-duanya ini adalah pendapat daripada Imam Syafi'i. Yang kuat memang enggak boleh diqadha, enggak bisa diqadha, dan memang enggak bisa difidyah. Yang kuat ada satu kaulin, satu pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan boleh qadha, boleh fidyah. Kemudian wa fa'ala bihi Subki an ba'di aqaribihi. Imam Subki ada melakukan demikian untuk sebahagian saudara-saudaranya yang telah meninggal dunia. Ada sebahagian saudaranya yang meninggal dunia, beliau qadha salat untuk saudaranya. Ada sebahagian beliau fidyah, beliau keluarkan, sedekahkan beras untuk setiap salat yang ditinggalkan oleh saudaranya yang meninggal dunia. Nah, kemudian tambahan lagi berkaitan tentang ini, dijelaskan dalam kitab I'anatul Talibin, barang siapa yang meninggal dunia dan wajib di atasnya salat, maka tiada jenis qadha dan tiada fidyah. Enggak ada qadha, enggak ada fidyah. Wa fi qaulin, menurut satu pendapat, sama seperti jamaah mujtahidin yang menyokong pendapat qaulin ini. Innaha, sesungguhnya salat itu bisa diqadhakan, boleh diqadha. Kenapa demikian? Karena ada hadis Bukhari dan selainnya. Dan daripada demikian, telah memilih pendapat qaulin ini oleh satu jamaah daripada imam-imam kita. Maksud imam-imam kita di sini adalah mazhab Syafi'iyah. Ada sekelompok yang mengikuti pendapat qaulin ini, pendapat nomor 2 ini, sehingga mereka mengqadha dan mereka membayar fidyah. Dan dilakukan oleh Subki untuk sebahagian saudara-saudaranya. Telah menukil oleh Ibnu Burhan daripada pendapat qadim. Qadim pendapat Imam Syafi'i dikala beliau berada di Irak. Waktu beliau di Mesir, beliau berijtihad, itu namanya pendapat jadid. Qadim pendapat yang dahulu, jadid pendapat yang baru. Nah, jadi Ibnu Burhan ada menukil daripada pendapat qadim. Imam Syafi'i pernah berkata, sesungguhnya lazim akan wali, jikalau orang yang mati itu meninggalkan harta peninggalan, dia salatkan untuknya wali, untuknya orang yang meninggal. Sama halnya seperti puasa wajib. Seorang anak bila ayah yang mati itu ada meninggalkan harta pusaka, harta warisan, anak wajib qadha salat untuk ayah yang telah mati. Wajib qadha. Ini menurut pendapat qadim daripada Imam Syafi'i. Wa fi wajhin, dan dalam satu pendapat yang didukung oleh kebanyakan daripada sahabat-sahabatnya kita. Maksud ashabina juga mujtahid masih dalam mazhab Syafi'iyah. Apa dikata? Bahwa sungguhnya wali wajib memberi makan untuk tiap-tiap salat 1 mod. Bila enggak sanggup qadha. Harta peninggalan ada, bayar fidyah. Jatahnya wajib qadha, yang qadha wali sendiri, anak. Yang qadha anak. Tapi kalau anak enggak sanggup qadha, maka wajib dia tebus dengan fidyah. Berapa fidyahnya? Setiap salat 1 mod dia sedekah. Sedekah kepada fakir miskin. Setiap salat 1 mod. 1 mod Arab itu sama dengan setengah are kita, sekitar 30 susu 1 mod. Jadi 1 salat 30 susu kalau mau dibayar fidyah. Seandainya dia tinggal sampai berkali-kali salat, ya kali-kali terus. Kali-kali terus. Nah, jadi kalau kita hitung-hitung, seandainya ada orang dari usia baliknya 15 tahun dia enggak pernah salat, sekarang dia sudah berusia 50 tahun, kemudian dia mati, hitung terus 50 kurang 15.
15 belum balik enggak wajib salat. Jadinya 35. 35 tahun berapa bulan? Dalam setiap bulan berapa hari? Dalam setiap hari kali 5 kali salat. Sungguh banyak sekali salat yang ditinggalkan. Kali lagi dengan setengah are. Maka berapa are yang wajib dia keluarkan? Seorang anak mengeluarkan fidyah untuk menebus tinggal salat daripada orang tuanya. Nah, banyak kali ya, mungkin satu mushola kita ini ditebus dengan beras semua, nggak cukup. Nggak cukup. Nah, maka oleh karena itu ada ulama-ulama kita buat cara yang memudahkan kita. Bagaimana bayar fidyahnya? Dengan hitungan 7 karung beras 15 kilo. 7 karung beras sekali kasih itu bisa ukuran 1 bulan tinggal salat. 7 karung beras. Berarti kalau mau lebih, kemudian 7 karung beras itu dari tengku yang pertama dia serahkan kepada tengku yang kedua. Ini fidyah sembahyang Fulan bin Fulan kadar sebulan saya serahkan ke tengku. Kemudian tengku yang kedua bilang telah saya terima. Beras ini semua fidyah sembahyang Fulan bin Fulan kadar 1 bulan saya serahkan ke tengku. Udah 2 bulan. Tengku yang pertama serahkan lagi ke tengku yang kedua. Tengku yang kedua serahkan lagi ke tengku yang pertama. Ya gitu-gitu terus sampai hitungan berapa tahun dia. 7 karung bisa untuk 1 bulan. Tapi lelah juga ya, capek juga. Lama tuh 1 bulan, setahun 12 bulan. 50 tahun ya kali terus, 15 kali 50. Lama juga tolak tariknya. Enggak cukup tengkunya sendiri sehingga pakai wakilah. Pakai beberapa orang untuk qabat iqbat, serah terima. Yang ngomong 2 orang, yang lain qabat iqbat. Mungkin kalau kita belum pernah lihat bingung, tapi kalau udah pernah lihat juga kadang-kadang bingung kenapa gitu. Justru itu cara fidyah yang memudahkan kita masyarakat. Kalau orang sebahagian bilang itu udah proyek tengku, padahal bukan. Ini cara mudah. Kalau seandainya mau ditebus 1 mushola nggak cukup. Beras nggak cukup, sekali kasih nggak cukup. Tapi pernah ada orang yang kaya sekali lakukan demikian. Pernah. Mereka langsung bawa terus berapa mobil beras, kemudian mereka serahkan sekali kasih habis. Ada seperti itu, cuman jarang. Kalau saya pernah dengar sekali orang seperti itu kaya kali berarti dia. Nah, jadi yang lebih mudahnya gitu, mau lebih cepat ya udah kali 2. 7 karung beras 15 kilo untuk 1 bulan kali 2 14 karung beras. 14 karung beras itu sekali kasih bisa untuk kadar 2 bulan. Atau 21 karung beras sekali kasih bisa untuk 3 bulan. Lebih cepat, serah terimanya lebih cepat. Jadi bukan bisa untuk fidyah salat saja, termasuk fidyah puasa. Dan kalau dihitung-hitung ada lagi yang lebih berat, fidyah takhir qadha puasa. Setiap sekali tinggal puasa belum diqadha itu fidyahnya 1 mod, 1 hari 1 mod, setengah hari. Tapi kalau dia udah takhir qadha, orang kalau wajib puasa tahun ini dan dia tinggalkan puasa tahun ini, sebelum masuk Ramadan tahun depan puasa itu harus sudah diqadha. Belum dia qadha sehingga ketemu puasa tahun depan, Ramadan tahun depan. Lewat Ramadan tahun depan, Ramadan tahun lalu yang dia tinggalkan puasa wajib diqadha sekaligus fidyah. Lewatnya 2 tahun, fidyahnya 2 kali, 2 kali lipat. 3 tahun, fidyahnya 3 kali lipat. 3 tahun yang lalu 3 kali lipat. Untuk 2 tahun yang lalu 2 kali lipat. Untuk setahun yang lalu sekali. Artinya berkali lipat fidyah yang wajib ditebus kalau orang itu tinggal puasa dan enggak pernah qadha puasanya sampai puluhan tahun. Mungkin bisa jadi lebih banyak daripada fidyah sembahyang. Nah, jadi kalau dia keluarkan semua itu sungguh enggak cukup. Kata Imam Syafi'i, sebelum bagi pusaka itu dulu yang dikeluarkan. Jatahnya gitu. Harta pusaka itu kalau ada orang yang meninggal dunia, yang wajib kita keluarkan dulu sebelum dibagi pusaka adalah kewajiban-kewajiban yang ta'alluq dengan harta tersebut berhubungan dengan orang yang mati. Dia pernah hutang belum dilunasi, sebelum bagi pusaka lunasi hutang. Wajib zakat belum dibayar, sebelum bagi pusaka bayar dulu zakat.
dan dia belum pernah fidyah, dan dia pernah tinggal salat, salatnya bayar dulu fidyahnya. Nah, jadi kalau diikutin ini sungguh nggak ada lagi harta pusaka, kayak habis semua. Nah, jadi sekarang itulah cara yang lebih gampang, yang lebih memudahkan, berkali-kali diserah terimanya. Nah, cuman kalau dibuat seperti itu ya, seandainya nih Tengku yang satu bilang, saya serahkan untukmu beras sekian, fidyah sembahyang Fulan bin Fulan kadar sebulan, saya serahkan ke Tengku. Tengku yang kedua bilang, saya terima. Dan Tengku yang kedua nggak kembalikan lagi, sah-sah saja dia bawa pulang semua berasnya. Sah-sah saja, nggak bisa kita tuntut ke rumah, Tengku tuh kenapa nggak dikasih lagi fidyah orang? Kan udah diserahkan ke saya. Iya, kalau udah jadi milik kita, terserah kita. Apakah mau kita sedekahkan lagi ke orang lain, atau ya kita bawa pulang ke rumah, kita ambil ke rumah, atau ya kita pakai ke yang lainnya. Nah, itu nggak bisa kita paksa. Nah, makanya sebelumnya biasa buat syarat dulu. Cuman sedekah pakai syarat nggak baik juga. Jadi gimana juga ya, saling-saling ngerti aja lah. Nah, tujuannya apa? Untuk membantu fidyah, sembahyang, atau hal-hal lain, ibadat-ibadat lain bagi orang yang meninggal dunia. Nah, telah berkata oleh Muhibbut Tabari, sampai bagi mayat oleh tiap-tiap ibadah yang dilakukan untuk mayat, wajib ada ianya ibadat atau sunat. Setiap kali ibadat, apakah itu ibadat wajib atau ibadat sunat, atas nama ibadat yang dihadiahkan untuk orang yang mati, orang yang meninggal dunia, maka ibadat itu pasti sampai, pahalanya sampai. Nah, jadi kita bersedekah, waktu sedekah kita niatkan, ya Allah, sampaikan pahala sedekah saya untuk almarhum almarhumah orang tua saya, sampai. Nah, seandainya kita salat wajib untuk kita sendiri ya. Kemudian kita minta, ya Allah, sampaikan juga pahala ini untuk kedua orang tua saya, sampai. Oh, Tengku kalau misalnya dikirim pahala untuk sendiri gimana? Untuk sendiri tetap ada. Untuk sendiri ada, untuk yang lain dapat. Itu kalau kita niat hadiah pahala. Enggak sama dengan hadiah kita kepada orang hidup ya. Kita kasih, kita enggak dapat lagi. Nah, sesuatu yang udah kita hadiahkan ke orang ya kita enggak ada. Tapi kalau pahala, kita yang buat dapat pahala, kita hadiahkan ke orang, pahala itu juga sampai kepada orang yang kita niatkan. Nah, ini umum atas nama ibadat, termasuk fidyah. Kita sama dia, kita baca Yasin, kita hadiahkan pahala untuk keluarga-keluarga, saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia, itu sampai. Nah, kata Muhibbut Tabari. Dan di dalam Syarah Mukhtar berkata, mazhabu ahli sunnah, pendapat ahli sunnah, bahwa sungguh boleh bagi seorang insan bahwa menjadikan dia akan pahala amalnya dan salatnya bagi orang lainnya, wa yasiluhu, dan pahala itu sampai. Nah, jadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya hadiah pahala kepada orang lain itu bisa dan sampai. Apakah itu berupa pahala daripada salat atau dari amal ibadah lainnya, yang penting ibadah. Pertanyaannya, Tengku, kalau kita hadiahkan dosa sampai enggak? Nah, cuman 3 kali orang hadiah dosa, lahir enggak ada. Nah, ya, jadi sekarang kalau seandainya ada pendapat yang mengatakan fidyah, kita ikut mana? Yang kuat kan nggak ada fidyah, iya. Berarti kita ikut yang kuat, nggak boleh pegang yang lemah. Bukan seperti itu. Selama ada pendapat dan selama ada jalan kita untuk ikhtiar, nggak ada salahnya kita ikut pendapat kaulin ini. Kenapa demikian? Kembali ke yang tadi. Ijtihad itu sesuatu yang sebut dengan cara dhann, bukan yakin. Dhann, sama-sama dhann, hakikatnya siapa yang benar itu hanya Allah yang tahu. Contoh sekarang kita salat, dari sini arahnya ke sana, itu udah yakin gak kiblat kita di sana? Bukan yakin, dhann. Menurut kita dada kita pas ke kiblat. Orang yang di sebelah sana, yang 1 kilo dari kita, salatnya juga arah ke sana. Yakin gak kiblatnya ke sana? Enggak yakin, dhann juga. Kenapa? Karena nggak nampak depan mata.
nggak nampak depan mata. Dan logikanya coba ya sekarang kita pikir-pikir, Ka'bah itu nggak besar. Ya, Ka'bah itu nggak besar. Ada nggak sampai 1 kilometer Ka'bah? Enggak. Orang yang salat di sini dengan orang yang salat di sana jaraknya 1 kilo. Seandainya ada saf panjang sekali, apakah melengkung safnya? Tidak. Semuanya garis lurus untuk arah ke kiblat. Pertanyaannya, siapa yang pada hakikat sah kiblatnya? Apakah semuanya benar? Belum tentu. Kenapa? Karena kita kalau salatnya 1 meter, 1 kilometer, kiblat kecil, pasti ada orang yang di ujung sini keluar. Orang di ujung sini udah keluar, enggak pas ke Ka'bah. Yang di tengah baru pas ke Ka'bah. Itu kalau dia ada di depan Ka'bah, maka salat ini semua yang sah, cuman yang berhadapan langsung dengan Ka'bah. Tapi kita yang jauh, untuk salat arah ke Ka'bah sana, kita nggak perlu mereng, nggak perlu kayak orang yang di Masjidil Haram. Kita bisa lurus terus, luruskan saf, dan arah kita ke sana yang wajib adalah secara dhan, bukan yakin, karena kita jauh daripada Ka'bah. Dhan itu hakikatnya hanya satu yang betul. Tapi ibadah yang kita lakukan ada dhan, itu udah sah. Udah sah. Setidaknya kita udah dhan sana arah kiblat, sehingga salat terus ke sana. Jangan sampai salatnya ke sana. Ini enggak sah. Apalagi salatnya jelas-jelas membelakangi. Orang-orang semua salatnya ke sana, ini malah salat ke sana, ke belakang. Ini enggak sah. Nah, jadi dhan itu yang benar sebenarnya hanya satu, dan yang tahu kebenaran itu hanya Allah Ta'ala. Dua pendapat ini dikatakan yang tadinya kuat, itu berdasarkan menurut Imam Mujtahid tarjihnya kuat, bukan berarti yang satu lagi nggak bisa beramal. Yang satu lagi juga yang berkatanya Imam Syafi'i. Nggak mungkin Imam Syafi'i main-main dalam berpendapat, sehingga masih boleh untuk kita berpegang. Dan kita berpegang dengan qaulin ini tujuannya untuk ikhtiar dan ihtiyat. Ikhtiar, cara kita untuk membantu orang yang telah meninggal dunia, dan berhati-hati. Coba seandainya di akhirat nanti Allah berkata, fidyahmu aku terima. Sungguh betapa ruginya orang yang nggak pernah fidyah semasa hidupnya. Kenapa? Saya kan pegang pendapat kuat sehingga nggak ada fidyah. Ternyata di akhirat nanti Allah terima fidyah. Sungguh akan menyesal orang. Oh kalau gitu maunya saya dulu fidyah juga. Orang-orang yang jatah dimasukkan ke neraka, pastinya mereka akan menyesal. Kenapa dulu tidak ada ahli waris saya yang mau menebus fidyah salat untuk saya, fidyah puasa untuk saya, dan fidyah-fidyah lainnya untuk saya yang telah saya tinggalkan. Sungguh akan menyesal apabila tidak dilakukan ikhtiar. Oh seandainya tidak sah, fidyah nggak sampai, setidaknya kita sudah bersedekah. Dari segi sedekah, ibadah yang kita hadiahkan untuk orang meninggal dunia, itu sampai kepada orang yang meninggal dunia. Belum tentu bisa menebus dosa, tapi yang sudah pasti itu sampai pahala kepada orang yang meninggal dunia. Ketimbang nggak ada apa-apa, kosong, meninggal orang tua kita nggak ada fidyah, kosong saja. Dibandingkan dengan kita yang ada fidyah, setidaknya kita sudah berusaha. Allah menerima atau tidak, itu kita kembalikan kepada Allah Ta'ala. Nah gitu, setidaknya ikhtiar. Nah, jadi untuk setiap salat yang diwajibkan itu, kalau mau ditebus fidyah, setengah are. Satu maksud di sini adalah setengah are. Nah, ya sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya. Kita mau hitung berapa kali tinggal sholat, itu kan kainan. Apakah setahun sebulan, itu bagaimana cara kita mau patok? Kalau kita merasa yakin tinggal salat, yakin pernah tinggal salat, cuman nggak tahu kita setahun 2 tahun, ambil yang lebih 2 tahun, qadha 2 tahun. Kalau yakin, seandainya kita nggak yakin, kayaknya ada salat yang nggak sah, kayaknya.
Kalau kita nggak yakin, nggak wajib qadha. Oh, misalnya kita mau qadha salat, silahkan. Sekarang kita mau qadha salat, bisa saja, dan itu hukumnya sunat. Nggak wajib qadha, sunat. Kalau ragu, seandainya dulu kita nggak pernah pergi ngaji, nggak tahu tentang cara salat yang benar. Rukun salat ada rukun qauli, baca Fatihah qauli. Kalau dibaca dalam hati nggak sah salatnya. Teringatlah dulu kita waktu salat Fatihahnya dalam hati selalu. Sadar sekarang waktu ngaji, maka berarti salat-salat yang dulu dia baca secara Fatihah dalam hati wajib diqadha semua, wajib. Wajib kenapa? Karena nyata salatnya tidak sah. Nah, sekarang tunggu kalau kita pikir-pikir diri kita sendiri, kayaknya banyak kali yang salah. Misal, kenapa demikian? Karena faktor kita tuntut ilmu waktu sudah dewasa. Maka oleh karena itu anak kita janganlah sampai kita jadikan seperti kita. Anak kita itu aset untuk kita setelah kita mati, setelah kita meninggal dunia. Kalau kita bisa mendidik anak kita jadi anak yang soleh, anak kita dari kecil selalu dalam pendidikan ilmu agama, nggak pernah dia tinggal salat, dia selalu berdoa. Seandainya kita meninggal dunia, anak kita nantilah yang menjadi penebus dosa kita. Anak kita berdoa bagi orang yang meninggal dunia, bagi orang tuanya, doanya sampai walau ayahnya sudah meninggal, walau ibunya sudah tiada, doanya sampai. Kalau si anak ngerti dia ada ngaji, mungkin dia ada fidyah untuk kita. Mungkin dia ada qadha salat, ada qadha puasa yang diniatkan untuk kita. Jadi ya gitu, peluang kita sekarang di samping kita qadha terus salat, seberapa yang kita ingat-ingat, sepertinya kita lupa, sepertinya kita sekian jumlahnya. Nah, itu seberapa kita coba untuk ingat-ingat itu qadha terus. Sambilan qadha, anaklah kita asuh dia, didik dia, berikan pendidikan agama biar dia menjadi anak yang soleh dan soleha. Nah, itu cara kita sekarang. Nah, mungkin sebahagian orang tua ya nggak sempat terpikir seperti itu. Maunya anak sukses kayak ayahnya. Sukses yang dimaksud sukses dunia. Oh, masalah tinggal salat urusan si anak sendiri nanti. Waktu tua dia qadha sendiri salatnya. Akhirnya gitu-gitu terus. Udah kita kadang maaf, kita yang seperti itu dulunya pernah tinggal salat, sekarang anak kita juga demikian kita buat. Jangan harap waktu kita mati nanti anak itu akan hadiah pahala. Padahal Rasulullah berkata, "Idza mata banu Adam," apabila meninggal seorang anak manusia, maka putus amal ibadahnya kecuali 3. Yang pertama sedekah jariyah, semasa hidup pernah wakaf. Wakaf itu yang dimaksud sedekah jariyah. Sedekah yang pahalanya selalu mengalir. Wakaf ini mesti sifatnya kekalain, jangan habis. Maka yang paling bagus wakaf tanah. Wakaf tanah, karena tanah itu kekal innya, nggak hilang-hilang. Kalau udah diwakaf 7 lapis ke bawah ke atas, itu semuanya jadi barang mauquf. Jadi barang yang diwakaf nggak hilang-hilang rupanya. Oh, tengku ada orang buat rumah di situ, tetap itu tanah wakaf. Oh, tengku seandainya dibuat jalan, tetap tanah wakaf dan pahalanya sampai, nggak akan hilang. Pahalanya sampai untuk orang yang meninggal dunia. Yang kedua, ilmi yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang dimaksud ilmu agama. Kita ajarkan kepada orang selama orang itu beramal dengan ilmu yang kita ajarkan. Dan orang itu ajarkan lagi kepada orang lainnya, maka ilmu itu selalu pahalanya mengalir kepada orang walaupun dia tadinya sudah meninggal dunia. Ya, seorang guru ajarkan ilmu kepada muridnya, muridnya ajarkan lagi ke murid-muridnya, murid-muridnya ajarkan lagi ke yang bawah-bawahnya lagi. Itu ilmu-ilmu dulu-dulunya yang didapat dari guru-gurunya bersanad dari guru ke guru, dari guru ke guru sampai kepada tabi'in, sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah. Ilmu yang bersambung itu semuanya dapat pahala. Nah, dapat pahala kepada guru-guru yang sebelumnya walau sudah meninggal dunia. Jadi sekarang tengku masalah ilmu bermanfaat, adakah mesti jadi seorang tengku dulu, jadi seorang alim dulu untuk bisa mengalir pahala? Enggak mesti. Kita orang tua, kita ajarkan ilmu yang bermanfaat bagi anak kita ajarkan lagi ke anaknya, anaknya itu ajarkan lagi ke anak-anak di bawahnya, pahalanya sampai ke kita.
Maka berusahalah setidaknya ada satu ilmu bermanfaat yang kita ajarkan kepada anak kita sendiri, yang kita harap ilmu itu berkekalan terus menerus sampai kepada anak cucu kita. Pahalanya pasti kita dapat walau kita sudah meninggal dunia. Yang terakhir, waladin shalihi yad'ulah, anak soleh yang mau berdoa bagi si manusia tersebut, anak Adam yang telah mati tadinya. Doa anak untuk orang tua sama seperti doa orang tua untuk anak, tidak dihijabkan. Jadi kalau kita punya anak kita soleh, dia selalu berdoa setidaknya setelah salat, Rabbighfirli wali walidayya, pasti diampuni dosa orang tuanya. Nah gitu, apalagi kalau dikirim qul huwallahu ahad, apalagi ada samadiyah, apalagi hal-hal lain yang dilakukan, salah satunya fidyah untuk orang tua, maka pasti itu sampai karena anak langsung yang buat untuk orang tuanya. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau kita kadang merasa kita sulit sekali untuk bisa jadi orang baik, kenapa? Karena masih banyak salat yang kita qadha. Gimana? Seberapa mampu tetap kita qadha. Anak kita didik dia untuk menjadi orang yang berguna bagi kita nantinya dikala kita sudah meninggal dunia. Ya, ada lagi yang lain? Ya, silakan. Jadi setiap kita dalam Al-Quran itu yang diwajibkan untuk diri kita sendiri. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian. Kalau kita ada tinggal salat, kita qadha untuk kita dulu. Dahulukan yang kewajiban kita dulu. Nah, setelah kita sudah selesai kewajiban kita, barulah kita qadha untuk orang tua kita dan kerabat-kerabat kita yang lain. Wa ahlikum nara, keluarga kalian daripada api neraka. Nah, jadi yang paling utama diri sendiri. Nah, gitu. Ya, Farin. Menyangkut dengan fidyah. Jadi seorang orang muslim sakitnya bertahun-tahun, jadi membayar fidyah dia tidak mampu. Tiba-tiba ada orang kaya yang mau membayar fidyah dia, tapi tidak diberitahu kepada dia. Ya, jadi kalau seandainya ada orang yang difidyahkan oleh orang lain tanpa sepengetahuan daripada orang tersebut, sampai atau tidak, lihat dulu amal ibadah itu ada perlu niat atau tidak. Amal ibadah yang perlu niat bila dilakukan oleh orang lain tanpa sepengetahuan ahlinya, orang yang jatah ibadat itu sendiri, maka ibadahnya enggak sah. Contoh zakat. Zakat perlu niat. Zakat fitrah perlu niat. Sekarang orang tua mengeluarkan zakat untuk anaknya udah dewasa, udah balik, udah mukallaf. Ayah mengeluarkan zakat untuk anak tanpa sepengetahuan anak, enggak pamit, enggak minta izin dulu sama anak, itu enggak sah jatuh kepada zakat fitrah bagi anaknya. Kenapa? Karena zakat perlu niat. Fidyah enggak perlu niat. Ini sedekah. Tidak perlu niat. Maka fidyah itu bila dilakukan oleh orang lain tanpa sepengetahuan daripada keluarga. Kalau orang mati udah nggak tahu apa-apa lagi ya. Ini sekarang yang jatah kan keluarga. Tanpa sepengetahuan keluarga, ada orang lain yang menebus dosa daripada orang yang telah meninggal dunia tersebut. Itu sampai pahalanya, nggak masalah. Karena ibadah fidyah tadi tidak perlu kepada niat daripada orang yang melakukan. Nah, jadi kalau yang banyak orang keliru di zakat, orang tua mengeluarkan terus zakat untuk anaknya, padahal anaknya sudah balik, itu nggak bisa. Nah, kalau anak masih kecil, masih tanggungan orang tua, boleh ayahnya keluarkan terus zakat, kadar 5 orang. Kadang-kadang waktu dibilang kadar 5 orang, ada 2 orang yang udah balik, anaknya udah dewasa. Nah, itu nggak bisa. Mesti minta izin dulu sama anak, bilang dulu, ini ayah mau keluarkan zakat untukmu, boleh? Boleh, kata anak. Kalau anak sudah izin, baru laksanakan. Maklum izin gimana? Nggak bisa, ngomong dulu, sharih dulu. Karena kalau anak nggak tahu apa-apa, tiba-tiba udah dibayar zakatnya,
itu enggak sah. Ya. Orang tua ada anak di rumahnya tinggal bersama dengan orang tua, terus ada cucu. Cucu tanggung jawab dari orang tua dia sendiri. Cuman sekarang orang tuanya ini gini, ayah punya anak, anak punya anak, berarti cucu di rumah ya. Cucu ini tanggung jawab orang tuanya. Kalau orang tuanya miskin, maka yang tanggung jawab adalah kakeknya, ayah daripada ibu, atau ayah daripada ayah, kakek. Nah, itu tanggung jawab kata serus. Karena kalau ada orang miskin, maka yang wajib nafkahkan dia itu adalah kerabat-kerabat dekat dari dia. Pamannya, kalau memang ada pamannya yang mampu, pamannya yang wajib nafkah. Nah, jadi kalau seandainya memang yang nafkahkan kakek, selalu kakek yang kasih nafkah, itu kakek ada nggak perlu niat lagi ada nggak perlu minta izin lagi dari si anak. Kalau dia sudah balik, tetap minta izin. Nah, kalau sudah balik, tetap minta izin. Sama halnya kayak orang tua sekarang juga. Anak kan masih dikasih uang jajan, walaupun kuliah, jajan dari orang tua, makan juga rumah orang tua. Tapi karena sudah balik, sudah perlu niat. Ibadat sudah perlu niat. Nah, itu kita keluarkan zakat untuknya, mesti izin dari dia. Nah gitu, sampaikan dulu, bilang, minta izin dulu, kemudian baru keluarkan zakat. Nah, jadi kalau seandainya udah berlanjut-lanjut terus, bilang ke si anak, ini kemarin bertahun-tahun untukmu telah dikeluarkan zakat. Apakah kamu sudah izinkan? Nah, minta izin sekarang ya. Kalau diizinkan sekarang, bahir sah. Cuman kedepannya besok-besok sebelum keluarkan zakat, minta izin dulu, bilang dulu. Kalau memang dia sudah balik, bilang dulu dengan anak. Ya dah. Oke, cukup sampai di sini pengajian kita malam ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua dan ilmu kita berkah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.